Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita rasakan kasih Tuhan dengan puji-pujian kepadanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini firman Tuhan yang akan kita sharingkan dengan tema bermitra dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, God Lovers yang dikasihi Tuhan. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus senantiasa memperhatikan saudara? Ketika saudara sedang tidur, ketika saudara sedang beraktivitas, ketika saudara sedang melakukan pekerjaan apapun yang saudara lakukan, Roh Kudus itu nyata dan Roh Kudus itu senantiasa memperhatikan saudara. Bahkan rambut di kepala kita Roh Kudus tahu. Tapi sebenarnya bukan jumlah rambut yang ada di kepala kita yang Roh Kudus tahu, tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Kalau dalam English version-nya dikatakan bahwa even the hair on your head is numbered. Jadi bukan he knows the numbers of your hair, memang hampir sama tapi agak beda. Kalau mengetahui rambut di kepala kita, kalau orang botak yang gak ada rambut sama sekali siapa juga tahu. Tapi lebih daripada itu, yang dimaksudkan adalah even the hair on your head. Jadi rambut di kepala kita is numbered. Number artinya adalah dinomori. Jadi setiap rambut yang ada di kepala kita itu ada nomornya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, apalagi Bapak Ibu yang punya rambut panjang, kalau misalnya lagi keramas, lalu kemudian rambut gugur itu biasa. Tuhan tahu bahwa yang gugur itu adalah nomor rambut yang 1.300.000 sekian. Sampai seperti itu. Roh Kudus intim terhadap saudara, terhadap kita.
Tapi pertanyaannya adalah, kalau Roh Kudus mengenal kita sedalam itu, seintim itu, apakah kita memiliki keintiman yang sama terhadap Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus begitu mau memiliki hubungan yang intim dengan kita? Sebab Roh Kudus merindukan agar Roh Kudus itu bermitra di dalam kita. Menjadi mitra Roh Kudus. Ya. Nanti saya beritahukan apa yang menjadi role terbesar Roh Kudus di dalam dunia ini, sehingga dia membutuhkan mitra, membutuhkan kita sebagai mitra. Dalam Roma 8 ayat 9-11 firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus hidup di dalam kita dan menginginkan kita menjadi mitra dari Roh Kudus. Roh Kudus bisa melakukan pekerjaan menurut kehendaknya, tetapi Roh Kudus lebih memilih untuk mengikut sertakan kita di dalam pekerjaan dari Roh Kudus. Apa role Roh Kudus yang terbesar di dunia ini? Peran terbesar dari Roh Kudus di dalam dunia ini adalah terus-menerus mewahyukan Kristus ke dalam gereja. Gereja bukan hanya bangunannya, tetapi gereja adalah saudara dan saya menjadi bait Allah. Dan Roh Kudus menginginkan kita bermitra dengan Roh Kudus untuk mewahyukan Yesus Kristus, mewartakan Yesus Kristus terus-menerus ke dalam dunia. Jadi peran Roh Kudus adalah mewartakan Yesus Kristus, mewahyukan Yesus Kristus masuk ke dalam gereja. Ke dalam gereja bukan hanya gedungnya, tetapi saudara dan saya menjadi bait Allah. Lalu kemudian bersama gereja, bersama saudara dan saya mewartakan Yesus Kristus terus-menerus ke dalam dunia. Ini yang menjadi peran terbesar Roh Kudus di dalam dunia. Dan Roh Kudus membutuhkan partners, membutuhkan rekan, membutuhkan kita bermitra dengan Roh Kudus untuk mewujudkan apa menjadi peran Roh Kudus yang terbesar dalam dunia ini. Itu peran yang pertama. Peran yang kedua adalah Roh Kudus menjadikan setiap manusia untuk mengenal kasih Bapa, supaya setiap orang dibentuk, diperbaharui menjadi seperti Bapa. Saya pernah ingat waktu saya kecil bagaimana saya merindukan orang tua. Jadi orang tua saya itu setiap hari pulang dari ladang dan setiap hari itu jam 6 sore saya menunggukan di pinggir jalan. Jadi orang tua itu naik sepeda kalau pulang dan saya menunggu di pinggir jalan. Dan ketika saya sudah bertemu dengan orang tua sore hari itu begitu senang sekali. Dan orang tua saya begitu senang sekali. Jadi ada kasih Bapa. Dan bagaimana saya ketika melihat anak saya yang kecil tidur, saya tersenyum. Saya begitu mengasihi. Nah, begitulah peran Roh Kudus yang merindukan agar setiap orang di dunia ini mengenal kasih Bapa yang mengasihi setiap orang, setiap pribadi. Dan untuk menyatakan itu, Roh Kudus menginginkan saudara dan saya menjadi partner untuk dua peran terbesar dari Roh Kudus. Yang pertama adalah mewartakan Yesus Kristus secara terus-menerus ke dalam dunia ini. Yang kedua, untuk menyatakan melalui kehidupan kita kasih Bapa di dalam setiap kehidupan manusia. Untuk itulah Roh Kudus begitu mengenal kita secara intim, secara detail. Untuk bisa berpartner, untuk bisa dipakai oleh Roh Kudus, kita juga perlu intim dengan Roh Kudus. Perlu membangun persekutuan terus dengan Roh Kudus. Mari kita menjadi partner Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami
dirindukan oleh Roh Kudus menjadi partner untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini, keselamatan di tengah-tengah dunia ini, dan juga menyatakan kasih Bapa yang begitu besar di tengah-tengah dunia ini. Biarlah melalui kehidupan kami menjadi mitra Roh Kudus, menggenapi apa yang menjadi peran terbesar Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan boleh membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman, sehingga semua mereka juga menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.